Salam saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam cerita tentang pencobaan di padang gurun, dalam Matius pasal yang keempat ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11, saat pencobaan yang pertama, kalau saya menggunakan gaya konteks, gaya bicara anak-anak Kupang, gaya bicara orang-orang Kupang, kira-kira seperti ini yang iblis katakan kepada Yesus. Lu ala anak, coba buat batu jadi roti. Coba buat batu jadi roti. Lu ala anak. Kira-kira seperti itu, saudara. Kalau pakai gaya bicara konteks orang-orang Kupang. Saudara diberkati Tuhan. Ini adalah pekerjaan yang terlalu gampang bagi Yesus. Bahkan Yesus bisa melakukan dengan lebih sederhana. Yesus bisa saja memerintahkan kepada perutnya, hai perut, kenyanglah. Ini lebih sederhana. Yesus langsung kenyang. Daripada Yesus suruh batu jadi roti, lalu Yesus masih harus ambil lagi roti dari batu tadi lalu disuap di mulut. Ini karena pekerjaan. Lebih sederhana Yesus bisa melakukan, hai perut, kenyanglah. Tapi Yesus tidak mau melakukannya. Sebab sebagai manusia tidak bisa buat batu menjadi roti. Itu yang pertama. Walaupun Allah berkuasa, Yesus berkuasa, Yesus tidak mau menggampangkan, membuat menjadi gampang begitu, saudara. Sebagai manusia harus kerja dulu, saudara. Nah, saudara diberkati Tuhan, ini menjadi pelajaran bagi saya dan saudara dan semua kita, bahwa tidak perlu juga kita pamer-pamer kebolehan di depan orang lain. Kalau hanya sekedar pamer kebolehan di depan iblis, Yesus terlalu sangat bisa. Kok hanya batu jadi roti saja? Kok di bumi saja Tuhan yang ciptakan? Yang di atas bumi ini ada batu itu juga. Itu Yesus yang ciptakan. Kok mau rubah lagi ini batu jadi roti? Yesus terlalu sangat bisa, tapi Yesus tidak mau. Sebab sebagai manusia punya keterbatasan. Manusia tidak bisa buat batu menjadi roti. Oleh karena itu Yesus mau mengajari kepada kita juga bahwa sebagai manusia kita ini terbatas. Kita terbatas, dan juga dalam keterbatasan kita tidak boleh kita menggampangkan segala sesuatu. Mungkin kita punya orang-orang yang hebat di sana, orang-orang yang luar biasa di sana, lalu kita menggampangkan segala sesuatu. Saudara diberkati Tuhan, belajar dari Yesus. Tidak boleh juga kita pamer-pamer kemampuan di depan orang lain. Kalau yang menyuruh saya adalah pimpinan saya, bos saya, untuk melakukan melakukan satu hal, coba lu buat. Saya akan melakukannya karena saya digaji untuk melakukan pekerjaan tersebut. Tetapi kalau di tempat nongkrong, di tempat lain dengan orang-orang yang bukan bos saya, kalau dia mengatakan, menyuruh saya untuk melakukan, coba lu buat, kira-kira seperti itu, saudara. Saya akan melihat dulu, benarkah ia ini serius ingin mengetahui ya saya bisa atau tidak, atau ia hanya sekedar ingin menguji saya supaya bisa mengetahui titik lemahnya saya. Saudara diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, jangan pamer-pamer kemampuan. Kalaupun kita bisa, lihat situasi dulu. Bekerja apa adanya, bekerja dengan tulus, bekerja seperti untuk Tuhan. Allah sanggup mengubahkan segala sesuatu dengan baik. Ingat bahwa kita terbatas. Yesus memberi contoh kepada kita bahwa sebagai manusia kita terbatas. Ada hal-hal yang mungkin bisa dengan mudah kita melakukan, tapi tidak boleh kita melakukan karena itu di luar dari batas, kewajaran, di luar daripada batas yang ditentukan bagi kita. Kalau kita melakukan segala sesuatu dengan menggampangkan, melewati batas kemampuan kita, saudara, menggampangkan berarti dengan kelicikan, dengan niat jahat, tidak boleh. Itu adalah perbuatan iblis. Jadi jangan mau jadi anak iblis, jangan mau jadi anak setan, saudara. Ada orang-orang yang supaya terlihat dia masuk terus, masuk kerja tidak terlambat, dia bisa masuk jam 10 tapi dia tulis di absen dia masuk jam 7. Ini kan menggampangkan. Atau dia tidak ikut lembur, dia tidak turun ke lokasi kerja, tapi dia bisa tanda tangan surat bahwa dia turun di sana, dia ada di sana. Ini menggampangkan, bikin gampang sah. Saudara diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Allah kita tahu, Allah kita maha tahu. Segala sesuatu terbuka di depannya. Dia tahu mana yang tulus,
Dia tahu mana yang mulus dan bulus. Saudara diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Iming-iming itu sering digunakan iblis. Tak usah pergi, santai saja di sini saja, gampang diatur. Ada si bos di sana, ada si A di sana, si B di sana. Saudara diberkati Tuhan, kalau itu adalah pekerjaan Anda harus pergilah. Jangan menggampangkan segala sesuatu, jangan mau pamer-pamer di depan orang lain, menunjukkan kemampuan, kebiasaan, kebolehan kita. Tidak boleh, saudara. Melakukan segala sesuatu sewajar-wajarnya saja dalam pertolongan Tuhan, kemampuan itu sudah Tuhan berikan kepada kita. Jangan mau menjadi anak setan. Ini adalah perjuangan yang berat. Sebab dimana juga kita harus terus mengerjakan keselamatannya kita, dan ini yang berat bagi saya dan mungkin bagi saudara juga. Entahlah, mungkin bagi saudara gampang, bagi saya ini penuh pergumulan. Mengerjakan keselamatan ini perlu pergumulan, dan ini hanya bisa kita lakukan di dalam Yesus, bersama Yesus, mengambil contoh Yesus. Saudara diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, segala kemampuan yang saya dan saudara miliki itu pemberian Yesus. Pergunakan sebaik-baiknya, melayani sebaik-baiknya, dengan sungguh, dengan tulus, dengan ikhlas. Tidak selalu kita disenangi, tidak selalu kita dibangga-banggakan. Saudara diberkati, kalau kita bertemu dengan orang yang senang dengan kita, tulus, kita bisa tahu. Kalau kita bertemu dengan orang yang benar-benar benci kepada kita, kita bisa tahu. Tapi kita bertemu dengan orang yang setengah senang, setengah benci, ini yang sulit. Hari ini dia bisa senang dengan kita, besok dia bisa menceritakan kelemahan kita, keburukan kita di orang lain, kepada orang lain. Besok hari ini dia memuji kita, besok dia menjelekkan kita. Saudara diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Berusaha mengerjakan keselamatan, jangan jadi abu-abu. Sekalipun Anda tidak disenangi, kita berdiri di atas firman yang kokoh. Kita berdiri di atas kebenaran. Kebenaran ini tidak mengajarkan kita untuk melakukan segala sesuatu dengan gampang. Kebenaran tidak mengajarkan kita untuk lari dari pelayanan. Terkadang karena untuk hal yang namanya kebenaran ini, orang terdekat bisa saja tidak senang dengan kita, tapi inilah apa ya saudara, ini adalah pemberian anugerah Tuhan. Tuhan bilang bahwa hak yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara itu enak, karena ada Tuhan. Sekalipun berat dalam pelayanan, dalam pekerjaan, kalau Tuhan yang memberikan itu kepada kita, akan enak kita jalani, karena Yesus di sana memberi kemampuan kepada saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.